Saudara-saudara, doa kita berharap Indonesia kuat, menuju Indonesia kuat. Satu di antara yang harus tidak boleh dilupakan oleh bangsa ini dalam setiap langkah adalah dasar negaranya. Bagaimana jadi kuat kalau tidak konsisten dengan dasar negaranya? Bagaimana bisa kuat kalau memahami ketuhanan yang Maha Esa itu hanya versi masing-masing tanpa ada toleransi? Nggak kuat. Teknologi apapun yang dikuasai, ilmu apapun yang dikuasai, kalau dia masuk ke dalam kebanggaan pribadi, kebanggaan kelompok, tidak bisa. Di Indonesia yang paling sensitif adalah ketuhanan yang Maha Esa ini belum bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata tanpa harus ada sakwa sangka masing-masing yang beriman itu. Nah, disinilah kita mulai menampakkan, mewujudkan, menzahirkan ini sebuah pemahaman ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan nyata. Demokrasinya demokrasi Indonesia. Jangan tidak pede dengan demokrasi Indonesia, demokrasi yang hebat. Cina saja komunis itu loh tidak pede pada demokrasinya. Jepang pede pada demokrasinya. Nah, kok Indonesia sudah punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, lah kok tidak pede? Tidak pede. One man one vote. Tiap orang sama. Bagaimana sama? Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Mudah-mudahanlah tahun 24 ini ada perubahan, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang awal dan disempurnakan dalam bentuk penyempurnaan sambil berjalan. Jangan sekaligus. Ini namanya ingin Quran jumlatan wahidah itu ya ini. Akhirnya gegeran kepati tiap hari. Saudara pernah mendengarkan Indonesia yang tentrem tidak saling menghujat? Tidak. Hari-hari hujat menghujat. Nah, oleh itu kembali irji'i ila rabbiki, kembali pada tatanan negaramu, radiyatan mardiyah, dengan sukarela. Wadkhuli fi ibadi, jadilah bangsa Indonesia, wadkhuli jannati, tatalah negara Indonesia sebagai surga. Masih ngantri untuk bayar pajak. Pak Sekda bayar pajak aja ngantri, Pak Sekda. Tolong Pak Sekda diinstruksikan kepada seluruh kantor Samsat di Jawa Barat, karena besok kita sudah libur, ya kan? Hari ini layani sampai selesai. Jadi kalau selesainya harus jam 10 malam sampai jam 10 malam. Ya. Tolong dilayani sampai selesai. Mereka pulang sudah bawa STNK baru, sudah ada bawa BPKB baru, mereka bawa nomor baru. Yang tidak boleh mereka bawa mudik istri baru. Mantap. Oke bos, oke. Silakan Pak Sekda sekarang instruksikan. Langsung diinstruksikan ya. Kasihan mereka udah ngantri-ngantri, tiba-tiba akhirnya tidak dapat nomor baru. Ada yang dari kemarin. Pokoknya seluruh pekerjaan tuntaskan hari ini. Tidak ada kalimat ditunda. Ya, karena Lebaran juga tidak bisa ditunda. Ini kita sudah bersama Bupati Kabupaten Bekasi yang muda,
yang berwibawa. Bupati yang kali sepak namanya ya? Iya Pak. Barusan sudah kita serahkan dana untuk memberikan kompensasi pada warga yang rumahnya dibongkar, yang warungnya dibongkar, dan sungainya sudah mulai terbentuk sekarang. Nah, kemudian nanti sungainya akan dibentuk terus sampai Indah. dengan Cibel dan sampai Indah. Nanti pohon-pohonnya harus bagus. Dengan satu catatan, di Bekasi hentikan dulu izin perumahan, udah kebanyakan. Iya betul Pak. Sawah-sawahnya sudah ketutup sama rumah, akhirnya orang Bekasi nggak punya penghasilan. Anaknya nggak kerja di pabrik, sawahnya hilang. Mereka dagang menggunakan apapun tempat untuk berdagang dan pinjam duitnya dari Bang Emok. Udahlah, sempurna itu kehidupannya. Sekarang lagi proses pembersihan sampahnya Pak. Apa sampah ya? Fokuskan pada normalisasi sungai secara bersama. Normalisasi kelanjutannya nanti habis lebaran. Lebaran. Dan jangan lupa nanti ada pergeseran anggaran Kabupaten Bekasi. Siap Pak. Fokusnya ada buat apa Bekasi nanti? Buat membangun sarana prasarana Pak. Sarana prasarana, jalan, Jalan, jembatan, jembatan, drainase, kurang, irigasi, puskesmas, rumah sakit, sekolah, pendidikan, kesehatan, bantuan rumah rakyat miskin. betul, Rutilahu ada Pak. Oke. Masuk program. Siap. Berapa total anggarannya Bekasi? 8,3 T. 8,3 triliun. Jos, semangat. Assalamualaikum. Ini saya sudah nyampe nih masih di daerah gabus karena daerah aliran sungainya harus tuntas biar pekerjaannya tidak sepotong-sepotong. Ini ada keluhan nih. Pertama, saya minta pada warga tolong sampahnya beresin. Jangan kejadian lagi gubernur mengutin sampah, yang buang sampahnya ibu yang mengutin saya. Warganya itu harus mulai punya kesadaran. Sana numpuk. Jangan ngumpulnya paling pinter, tapi mungut sampahnya nggak bisa. RT, RW, Kades, camatnya harus kerja bersihin daerah. Sekarang ibu musul apa? Saya minta tolong Bapak Bupati, tolong lampu di sini Pak, di Jalan Kongisa ini tolong diterangin gitu Pak, jadi biar nggak gelap Pak. Tolong Pasang kasih PJO. lampu gitu ya. Oke. Sama tolong ini Pak, masalah sampah Pak ya di perumahan kan nggak ada. Di perumahan nggak ada pengatur sampah. Gitu. Nggak susah. punya. Habis warga itu sampahnya pengen diambilin tapi bayar nggak mau. Kita mau bayar mah mau bayar. Di perumahan nanti cuma di perumahan tuh mau bayar, cuma Iya. susah aku Bapak. Ya, biasanya begitu sampahnya pengen bersih di rumahnya. Tapi kalau dipungut iuran sampah nggak mau biasanya. Mau atuh tiap bulan akan bayar. Bayar, ya. Karena teh dibikinin sampah atuh Bapak. Iya, benar. Jadi urusan sampah, gubernur jangan sampai ngurusin sampah di tingkat RT. Ya, tugasnya terlalu banyak kalau saya ngurusin sampah dengan bengek aing. Ya. Pokoknya Pak Bupati, PJO, dan kemudian segera kepala desa di sini aturin urusin sampah. Iya, Karena itu saya sampah. lihat sampahnya numpuk di sini mah liar aing. Sama, Ya. Ya, kasih. Terima kasih semuanya. Yang pertama, dukungan dari pemerintah daerah, kita pastikan seluruh kelengkapan pendukung jalan di arteri yang menjadi alternatif apabila kemacetan, tim kesehatan, kemudian juga dukungan dari masyarakat di sekitar, itu hal yang sangat penting, dan bagi warga Jawa Barat sudah familiar dengan arus mudik. Yang kedua, kita berkomitmen, tadinya saya melakukan modifikasi cuaca hanya sekali di tanggal 28 saja, tapi pertimbangan antisipasi maka saya sudah meminta 3 kali. Jadi mulai besok sampai pada malam takbiran kita akan lakukan itu, karena sehebat apapun kita melakukan rekayasa lalu lintas, selancar apapun, kalau hujannya sangat deras pasti akan terhambat dan terjadi kemacetan. Dan kasihan petugas kalau dalam keadaan hujan kemudian harus hujan-hujanan semalaman untuk ngatur lalu lintas, ini menjadi problem utama, sehingga pawang hujan melalui BMKG ini adalah bagian dari upaya melancarkan mudik. Kemudian yang ketiga, kita tadi sampaikan, kita berikan stimulus pada seluruh area, baik waktu sebelum Lebaran seperti jalur Cirebon, jalur Garut, jalur yang melewati area di Subang, untuk seluruh tukang beca, supir angkot, ojek, dan kusir andong, semuanya mendapat pembebasan dari pekerja dengan tetap menerima upah. Termasuk yang pasca Lebaran kita siapkan di wilayah Cianjur dan Bogor. Ini juga kita nggak mau di puncak ada lagi horor. Nah, kemudian yang terakhir saya minta ke teman-teman media, kalau saya sih boleh ngomong gini karena saya biasa bicara bebas, kita doakan lancar. Walaupun teman media kalau lancar itu seolah-olah tidak hot, ya kan? Jadi kalau macet dikit maka beritanya menjadi rame, dan itu followernya menjadi bereaksi, komennya jadi banyak. Saya tetap berharap lancar tetap, tapi diminati menjadi berita yang diminati publik.
Kemudian yang terakhir adalah pesan, kalau lancar ke media katakan lancar. Kemudian jangan sampai nanti arusnya lancar kemudian dibilang ini mudik hari ini turun, ekonominya lagi lesu. Nah, jangan begitu. Lancar katakan lancar. Kalau macet kita upayakan untuk tidak macet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.